Halo sahabat, apa kabar? Video kali ini akan membahas tentang keberagaman Indonesia. Negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Hal ini memengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Oke, kita lanjut. Kita simak video berikutnya. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Di dalam permasalahan agama, negara Indonesia bukanlah sebuah negara teokrasi, melainkan secara konstitusional negara mewajibkan warganya untuk memeluk satu agama yang diakui eksistensinya sebagaimana tercantum di dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 1945. Negara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih salah satu agama yang telah ada di Indonesia dari keenam agama, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama dan budaya memanglah dua hal yang berbeda, tetapi perbedaan ini bukanlah hal yang perlu dibenturkan. Keduanya sebenarnya bisa berjalan berdampingan, memperoleh kedamaian dalam menjalani kehidupan. Hanya saja, masih diperlukan kesadaran setiap insan untuk menerapkan nilai toleransi. Seperti kata guru bangsa, yaitu Gus Dur, mengatakan bahwa agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Ini berarti toleransi menjadi sulit ketika orang lupa bahwa beragama itu untuk mengatur diri sendiri, bukan mengatur orang lain. Banyak orang beragama yang bahkan belum menggenapi pelaksanaan nilai agama untuk dirinya sendiri, tetapi sibuk mengurusi perilaku orang lain. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, apakah di sini sobat sudah tahu apa itu keberagaman? Nah, keberagaman itu adalah suatu kondisi yang dimana masyarakat dapat memahami dan menghormati perbedaan dari segala aspek yang dapat menyatukan negara menjadi harmonis. Dari keberagaman ini muncullah akulturasi budaya. Apa sih itu akulturasi budaya? Akulturasi budaya adalah bersatunya dua budaya yang menyatu menjadi satu dan terjadi secara damai. Akulturasi budaya merupakan fenomena yang umum terjadi dan banyak ditemukan di berbagai tempat di seluruh dunia. Akulturasi budaya merupakan istilah yang perlu untuk dipahami oleh semua orang. Seperti di Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki banyak sekali budaya yang berbeda-beda, sangat berpeluang tinggi terjadinya akulturasi budaya. Akulturasi budaya ini biasanya terjadi secara alami dan tidak dibuat-buat oleh manusia. Akulturasi budaya adalah sebagai bentuk kompromi antara satu budaya dengan budaya yang lain. Nah, apa sih penyebab akulturasi ini? Penyebab akulturasi yang pertama yaitu pendidikan yang maju. Dengan pendidikan yang semakin maju dan masyarakat yang semakin terdidik, membuat masyarakat akan semakin terbuka dengan peluang untuk menerima budaya baru dan mengetahui bahwa budaya juga bisa berakulturasi. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat yang tidak berpendidikan yang tidak tahu menahu perihal akulturasi. Yang kedua yaitu toleransi dengan budaya lain.
Dan yang ketiga yaitu masyarakat heterogen. Masyarakat heterogen yaitu masyarakat yang beragama atau bervariasi. Oleh karena itu, masyarakat yang demikian ini mempunyai bahasa, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Oke sobat, selanjutnya contoh akulturasi budaya di Indonesia yaitu di bidang seni bangunan seperti contohnya yang sudah ada pada layar, yaitu yang pertama Menara Kudus. Nah, Menara Kudus merupakan akulturasi budaya yang mempertemukan antara budaya Islam dengan Hindu. Menara Kudus memiliki fungsi sebagai masjid, akan tetapi arsitekturnya menyerupai bangunan pura pada agama Hindu. Yang kedua yaitu Candi Borobudur. Borobudur adalah salah satu keajaiban dunia yang dimiliki oleh Indonesia. Candi Borobudur ternyata juga merupakan hasil dari akulturasi budaya. Candi Borobudur menggabungkan dua budaya, yaitu budaya Buddha dan masyarakat Magelang. Candi ini digunakan untuk ibadah umat Buddha, sedangkan relief kehidupan masyarakat Magelang. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan salah satu bentuk hasil akulturasi budaya peninggalan masa Hindu-Buddha, yaitu Punden Berunda. Punden Berunda atau teras berunda adalah struktur tata ruang bangunan yang berupa teras yang mengarah pada satu titik dengan tiap teras semakin tinggi posisinya. Oke, kita beralih ya sobat. Teman-teman bisa melihat seperti pada contoh akulturasi pada bidang seni rupa yaitu berupa ukiran tradisional Jawa. Kemudian dalam bidang seni sastra bisa dilihat contohnya seperti wayang kulit. Selanjutnya, akulturasi pakaian seperti pakaian adat Bangka Belitung. Dan untuk sistem pemerintahan sudah ada pada contoh. Dan tentunya ini adalah hanya sekilas atau gambaran untuk teman-teman supaya mengetahui contoh dari akulturasi budaya yang berada di Indonesia. Yang pastinya masih banyak lagi contoh-contoh lain yang merupakan akulturasi dari budaya. Yang pertama yaitu adanya ras dan suku bangsa. Ras dan suku bangsa turut menjadi unsur dalam keberagaman masyarakat Indonesia dikarenakan setiap individu yang tinggal di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke juga merupakan bagian dari ras dan suku bangsa yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri biologis mereka, mulai dari rambut, warna kulit, ukuran tubuh, ukuran mata, dan tinggi badan. Tidak jarang pula individu-individu yang merupakan bagian dari suku bangsa yang sama ternyata memiliki ciri biologis yang berbeda. Nah, hal tersebut juga dapat dinamakan sebagai keberagaman. Ini adalah salah satu contoh dari sekian banyaknya suku yang berada di Indonesia, yaitu suku Papua, disertai dengan rumah adat dan tariannya yaitu tari Aniri. Kemudian suku Dayak. Teman-teman bisa melihat bagaimana rumah adat dari suku Dayak, kemudian tari yang ada di suku Dayak yang dinamakan tari Dayak. Selanjutnya yaitu bahasa dan dialek.
Indonesia memiliki 715 bahasa daerah. Meskipun bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara, bahasa daerah juga memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan Minangkabau. Dan masih banyak lainnya juga ya, teman-teman. Selanjutnya, seni dan tarian. Sekitar 3.000 tari tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari 670 tari tradisional yang tercatat, dari 110 diantaranya ditetapkan Kemendikbud ke dalam warisan budaya tak benda. Setiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan tujuan yang berbeda, unik, dan beragam. Contohnya, tarian kecak yang berasal dari Bali, tari saman yang berasal dari Aceh, tari tortor dari Sumatera Utara, tari jaipong dari Jawa Barat, dan tari topeng Betawi dari Jakarta. Lagu tradisional. Terdapat kurang lebih dari 439 lagu daerah dan 40 alat musik yang tersebar di Indonesia. Contoh lagu tradisional yaitu seperti Rasa Sayangi yang berasal dari Maluku, Gundul-Gundul Pacul, dan Bapak Pacung yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian alat musik tradisional contohnya yaitu seperti angklung, beduk, calung, gamelan, kolintang, tifa, tamborin, seluang, dan sasando. Tentunya masih banyak lagi lagu tradisional ataupun alat musik tradisional yang masih banyak yang terdapat di Indonesia. Teman-teman bisa melihat gambaran seperti pada contoh yaitu orang yang memainkan alat musik beduk, kemudian alat musik angklung, pakaian adat. Dari 38 provinsi yang ada, setiap provinsi memiliki pakaian adatnya masing-masing yang merupakan identitas setiap daerah. Pakaian adat dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama yang berfungsi sebagai simbol budaya, karakter penduduk daerah, keyakinan penduduk daerah, dan sejarah. Contohnya, di dalam budaya Jawa terdapat kebaya dan batik. Agama dan kepercayaan. Agama mayoritas di Indonesia adalah Islam. Namun terdapat juga agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain agama resmi, terdapat pula kepercayaan-kepercayaan tradisional seperti kepercayaan suku Nias dan suku Dayak. Kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia. Makanan khas. Di Indonesia banyak sekali terdapat jenis makanan khas. Di Indonesia banyak sekali terdapat berbagai macam makanan khas dari masing-masing wilayah. Jumlah kuliner di Indonesia tidak terhitung banyaknya, namun setiap provinsi memiliki makanan khasnya tersendiri. Misalnya Sumatera Selatan yang terkenal dengan makanan pempek, kemudian kerak telur dari Jakarta, nasi lengko khas Cirebon, nasi gudeg khas Yogyakarta, rujak cingur dari Jawa Timur, dan contoh yang lainnya. Sobat dapat melihat pada gambar yaitu bagaimana gambaran dari gudeg Jogja, papeda, dan pempek. Oke sobat, dari penjelasan tadi, sobat tentunya pasti sudah mengerti ya apa itu dan bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, tentunya Indonesia ini adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku,
kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun kita memiliki keberagaman atau keragaman budaya, Indonesia tetaplah satu.